Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina fi syahri ramadhan as-siyam wa naha alaina ittiba'al hawa wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain, amin, amma ba'd. Segala puji mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta penata langit, bumi beserta segenap makhluk yang ada di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, para pecinta, para pembela, para pejuang Islam yang tentu saja mudah-mudahan termasuk kita semua di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang dapat kita baca dalam surah Al-Imran ayat 104. Faqala ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, hendaklah ada, minkum, di antara kamu, ummatun, sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada al khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang terkategori orang-orang yang beruntung. Wal takun, hendaklah ada, minkum, di antara kamu. Kata minkum di sini menurut Syekh Taqiyuddin Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, minkum di sini maksudnya adalah umat Islam. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara umat Islam. Ummatun ini menurut Al-Habib Rizik bin Husain Shihab, imam besar Front Pembela Islam, menunjukkan jumlah yang banyak, tidak sedikit. Ummatun, sekelompok orang, berarti wal takum minkum ummatun, hendaklah ada sekelompok umat Islam, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada al khair. Apa yang dimaksud dengan al-khair? Menurut Imam Ghazali, al-khair itu adalah al-Islam. Berarti wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara sekelompok umat Islam yang menyeru orang lain ke dalam al-Islam. Kalau begitu siapa yang diseru? Yang diseru tentu saja adalah orang di luar Islam atau yang disebut dengan eksternal. Wal takum minkum, hendaklah ada sekelompok umat Islam yang menyuruh orang yang belum masuk Islam ke dalam Islam. Dengan ayat ini, umat Islam bukan hanya boleh mengajak orang kafir masuk ke dalam Islam, tapi merupakan sebuah keharusan. Dengan dalil inilah Rasulullah Muhammad SAW mengajak saudara-saudaranya. Abu Bakar Siddiq mengajak saudara-saudara karib kerabat tetangganya. Umar bin Khattab, para sahabat, para tabi'in, salafus solih. Dengan dalil inilah kemudian
umat Islam mengajak siapapun untuk masuk Islam. Nah, inilah yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad dan para sahabat, oleh tabi'in, oleh salafus salih, sehingga dari waktu ke waktu umat Islam menjadi banyak, menjadi lebih banyak, yang pada akhirnya hari ini secara kuantitas umat Islam berjumlah 1,7 miliar lebih. Di kita banyak yang salah tafsir. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Umat Islam taat terkait dengan ini, tapi orang kafir terus mengajak orang Islam agar murtad, agar masuk ke dalam agama mereka. Makanya tidak heran dari waktu ke waktu umat Islam di Indonesia jumlahnya terus menurun. Merdeka tahun 45 diperkirakan jumlah umat Islam itu ada sekitar 90-92%. Tapi hari ini berdasarkan sensus umat Islam itu sekitar 80%. Berarti ketika Indonesia merdeka 72 tahun, umat Islam bukan bertambah jumlahnya, tapi menurun dari 90-92% ke 80%. Kenapa seperti itu? Karena umat Islam Indonesia pada umumnya tidak mengamalkan ayat tadi Al-Imran ayat 104. Kita bermuhasabah. Pernahkah kita mengajak tetangga kita yang orang kafir masuk Islam? Pernahkah kita mengajak teman kerja kita, teman kuliah kita, teman sepermainan kita yang orang kafir masuk Islam? Sejatinya seharusnya harus mengajak. Yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam itu dua. Satu, memaksa orang kafir masuk Islam. La ikraha fiddin. Misalkan ada orang kafir diajak oleh kita, kalau kamu tidak masuk Islam, maka kamu tidak boleh ada di sini, kamu akan saya pukul. Itu tidak boleh. Tidak ada paksaan dalam beragama. Atau kita juga tidak boleh menghina sesembahan mereka. Kita menghina Tuhan mereka tidak boleh. Tapi kalau mengajak bukan hanya boleh, harus ada dalilnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini metode dakwah. Dakwah itu secara khusus maksudnya adalah eksternal. Ud'u, serulah mereka ila sabili rabbika bil hikmah. Mereka itu maksudnya orang kafir, bil hikmah, ke dalam Islam secara hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dan nasihatilah mereka. Jadi kalau kita memberikan nasihat kepada orang kafir boleh, misalkan, ibu, bapak, kita ini sudah bertetangga lama, kita ingin bersama-sama bukan hanya di dunia, kita ingin bersama-sama dunia dan akhirat. Tapi tidak mungkin karena ibu masih kafir. Kalau kita mau terus bersama-sama, maka ibu sebaiknya masuk Islam. Itu boleh, harus bahkan. Lalu kalau kemudian mereka menolak, kamu jangan sembarangan, ayo kita diskusi, ayo kita debat, boleh. Wajadilhum billati hiya ahsan, boleh kita berdebat, tapi dengan cara yang terbaik. Kalau umat Islam mengajarkan ini, maka insya Allah bukan hanya umat Islam bertambah jumlahnya, tapi Bali bisa kita Islamkan, Manado bisa kita Islamkan, Papua bisa kita Islamkan, sehingga Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang penduduknya mayoritas umat Islam. Ini PR kita semua. Yang tidak boleh itu menghina, yang tidak boleh itu memaksa. Nah, beberapa waktu yang lalu di negara kita kan ada orang yang menghina salah satu agama. Siapapun tidak boleh, karena tidak boleh ada yang menistakan agama. Tapi kalau mengajak, berdiskusi secara ilmiah itu boleh. Seperti misalkan Ahok, dia melecehkan Al-Quran, tidak boleh. Kita juga tidak boleh melecehkan agama lain. Maka alhamdulillah Ahok telah dipenjara. Alhamdulillah Ahok telah kalah. Saya sampaikan, kita ini Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, sejak bulan Oktober, 7 Oktober kita laporkan Ahok ke Baris Krim Mabes Polri. 7 bulan kita bolak-balik Bandung Jakarta sampai mengawal persidangan, dan alhamdulillah Ahok telah dipenjara. Saya sampaikan, kita meminta Ahok itu dipenjara bukan karena dia Kristen, bukan karena dia Cina, tapi karena dia menghina Al-Quran, menghina umat Islam, dan itu diatur dalam KUHP pasal 156A. Jadi kita meminta Ahok dipenjara itu bukan karena dia Kristen, tapi karena dia menghina
ajaran agama Islam, dan itu tidak boleh menurut undang-undang. Lalu kemudian pada tanggal 17 April kita kalahkan Ahok di Pilgub. Saya sampaikan, nah ini berbeda kalau dalam konteks politik. Kita menolak Ahok bukan karena dia menghina Al-Quran, bukan. Kita tidak berkehendak Ahok jadi gubernur Jakarta bukan karena dia mengusir umat Islam, bukan. Karena dia kafir. Seandainya Ahok itu baik hati, seandainya Ahok itu memberikan bangunan, memberikan fasilitas, memberikan dana, tapi kalau dia kafir, haram umat Islam memilih orang kafir menjadi pemimpinnya. Jadi ada hal yang berbeda. Kalau dalam konteks hukum, kita meminta Ahok dipenjara bukan karena dia Kristen, bukan karena dia Cina, karena dia menghina, melecehkan Al-Quran, dan diatur dalam undang-undang tidak boleh ada yang berbuat seperti itu. Kita menolak Ahok bukan karena dia itu arogan, bukan. Seandainya dia baik, misalkan menghajikan marbot masjid, memberikan fasilitas-fasilitas kepada pesantren, kemudian ada Pilgub tapi dia kafir, haram. Ini juga berlaku bagi yang lain. Meskipun Haritanu keluar masuk pesantren, keluar masuk majelis taklim, keluar masuk kemudian kepada ulama kiai memakai sorban, kalau dia kafir, ketika dia menjadi calon pemimpin, haram untuk dipilih. Ini logikanya begini. Untuk urusan satu keluarga saja, ketika seorang laki-laki akan menikah dengan perempuan, perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki, harus seagama. Seorang wanita muslimah tidak boleh menjadikan orang kafir menjadi suaminya, meskipun dia pandai, meskipun dia kaya, meskipun dia ganteng. Kalau kafir tidak boleh. Ini aturan. Untuk mengurus 1-2 orang saja di dalam berkeluarga tidak boleh, apalagi mengurus negara, mengurus provinsi yang jutaan orang, sangat tidak boleh. Inilah yang harus dipahami. Nah, alhamdulillah perjuangan umat Islam itu diantaranya wasilahnya berawal dari uploadan yang dilakukan oleh Buniyani. Buniyani itu di Kepulauan Seribu, ketika Ahok pidato di Kepulauan Seribu mengatakan jangan mau dibodohi oleh surat Al-Maidah 51. Kemudian Buniyani menyampaikan di medsos, kemudian Buniyani menyatakan, saya sebagai muslim marah, ini Ahok tidak boleh melakukan seperti itu. Lalu kemudian itu viral, kemudian umat Islam meminta Ahok dipenjara, kemudian umat Islam sadar bahwa Ahok itu adalah menistakan agama, kemudian Ahok dipenjara. Nah, setelah Ahok dipenjara, setelah Ahok kalah di Pilgub, ini balas dendam. Karena di belakang Ahok itu taipan 9 cacing. Mereka itu merasa sakit hati, triliunan rupiah, Pak. Triliunan. APBD Jakarta itu 70 triliun. Jadi kalau taipan-taipan yang 9 cacing itu kemudian mengeluarkan uang hanya 3 triliun, 5 triliun, itu nggak ada apa-apanya. Kalaupun 7 triliun hanya 10% dari APBD. Lalu kenapa sekarang ulama dikriminalisasi, Habib Rizik dikejar, Bahtiar Nasir dikejar, Ustadz Khotot dianggap makar di Makobrimob sampai hari ini dan hanya diperiksa 1 kali. Coba bayangkan, Alfian Tanjung diundang ke Surabaya, disuruh ceramah tentang PKI, bukannya diberikan penghargaan, justru dia dikriminalisasi. Kemarin di Cirebon ada mantan pendeta jadi mu'alaf, Ustadz Bernard Abdul Jabar, mau menceritakan membentengi umat Islam, jangan terus menjadi korban pemurtadan, dibubarkan. Bayangkan perlakuan rezim ini, perlakuan aparat tidak lebih hanya menjadi kaki tangan daripada rezim penguasa. Kenapa bisa seperti itu? Ini balas dendam karena Ahok kalah. Ahok itu di belakangnya 9 cacing, kesananya PKC, Partai Komunis Cina. Mereka menginginkan Ahok jadi gubernur, nanti reklamasi jadi ada 1 juta rakyat Cina yang komunis nanti diam di tanah reklamasi berKTP Indonesia, nanti di Pilgub Jakarta akan menang, nanti dalam Pilpres menang. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa kriminalisasi ulama, Habib Rizik difitnah, melakukan tontonan video porno, apa juga melakukan, tidak tahu juga tidak, tapi semua dibunuh karakternya. Ini model-model tahun 65. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini balas dendam. Nah, sekarang Buniyani yang membuka tabir yang menjadi asbab kekalahan Ahok dikriminalisasi, disidangkan kemarin di PN Bandung tanggal 13 Juni. Sekarang tanggal 20 Juni hari ini akan disidangkan di Gedung Perpustakaan dan Arsip
untuk dituntut 6 tahun penjara. Saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Buniani bukan fitnah. Buniani mengupload bahwa Ahok itu menyatakan jangan dibodohi oleh Al-Maidah 51, betul, bukan fitnah. Kemudian umat Islam tersinggung, betul, 7,5 juta 2 Desember 2016 berkumpul di Monas untuk mengekspresikan kemarahan terhadap Ahok, bukan fitnah, bukan provokasi. Ahok sudah dipenjara, diaminkan oleh majelis hakim, seharusnya Buniani dilepaskan. Kami dari Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, dari API Jabar sekarang sedang bertekad, kita akan kawal persidangan. Buniani harus dilepaskan, jangan dikriminalisasi. Nah, kepada ikhwah fillah yang berkesempatan, jam 6 kita kumpul di sini. Nanti jam 8 kita akan ke Kejaksaan Tinggi Jabar, karena yang nuntutnya Kejati Jabar dalam Martel Dinata nomor 54. Hentikan kriminalisasi terhadap Buniani. Jam 9 asalnya sidangnya di sini, karena kemarin dikawal oleh umat Islam, dipindahkan ke gedung arsip di Jalan Seram. Jadi yang berkesempatan, yang memungkinkan, barangkali ini menjadi amalan terbaik kita pada waktu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kepedulian kita kepada sesama muslim, terutama ini adalah pejuang, menjadi amal soleh terbaik kita di yaumil akhir. Saya mengajak ikhwah fillah, baik ikhwan maupun akhwat yang berkesempatan, jam 8 kita ke Kejati untuk meminta Buniani dihentikan kriminalisasinya. Jam 9 kita ke gedung Perpustakaan Arsip dan Jalan Seram untuk meminta agar di putusan sela Buniani dihentikan proses persidangannya, karena ini hanya akan memicu kegaduhan. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran jazakumullah katsira kepada Ketua API Ustaz Asep Syarifuddin. Mudah-mudahan senantiasa perjuangan beliau dan juga para mujahid yang lainnya dalam memperjuangkan Buniani sehingga sampai bebas. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun kasadayana, terima kasih jazakumullah katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.